keluarga itu adalah tim. Jadi ketika pada waktu kita melakukan kegiatan apapun, itu adalah tim. Jadi seperti anak saya, kami masukkan salah satunya di homeschooling, itu disebabkan karena kami belum bisa mengatur waktu dengan tepat. Kenapa? Kenapa ketika pada waktu saya harus bekerja, istri saya harus bekerja, saya juga sebagai hamba Tuhan harus melayani Tuhan, lalu anak saya harus sekolah, apalagi di Sumatera Utara khususnya Medan, kami tidak memiliki banyak keluarga. Jadi kami tidak akan pernah mau meninggalkan anak itu di tangan pembantu. Kami tidak mau meninggalkan anak kami dididik oleh siapapun kecuali orang tua. Nah, kami masukkan di homeschooling supaya kami bisa bersama-sama melakukan kegiatan apapun. Alasan cuma hanya sekedar waktu saja. Jadi kalau di homeschooling ada banyak waktu yang kita bisa bersama dan kita dapat bisa mengerjakan segala sesuatu, baik itu di sekuler ataupun di rumah. Jadi kalau soal anak kami di homeschooling, dia fleksibel. Ketika kami ada di luar negeri, dia ikut di luar negeri, dia di hotel, dia bisa belajar. Kalau misalnya kami ada di airport, ketika dia memang harus ujian, dia juga bisa belajar dan ujian. Hanya itu saja yang perbedaannya. Bahwa dikatakan anak homeschooling itu tidak bisa bergaul. Anak homeschooling itu tidak dapat bisa memiliki teman-teman, mungkin bisa dikatakan eksklusif, suka menyendiri gitu. Tetapi ternyata kami bisa mendapatkan bahwa homeschooling itu malah melebihi banyak teman dibandingkan sekolah yang biasa. Dari salah satu contoh saya bisa melihat kegiatan anak saya, dia tidak hanya belajar pelajaran-pelajaran yang di sekolah, tetapi dia bisa les, khususnya apa yang dia inginkan, cita-citanya apa, talentanya apa, bakatnya apa, dan itu diperdalam. Di situ saja saya sudah melihat waktu saya meleskan dia di bagian musik drum, di situ temannya sudah ada. Di bagian keyboard atau piano, itu pun ada temannya. Nah, jadi setiap saya leskan, saya masukkan dia bagian komputer, itu pun ada temannya. Jadi di mana-mana ada teman gitu. Saya melihat efektifnya di homeschooling ini adalah orang tua bisa memantau, guru bisa memantau, berkolaborasi antara guru sama orang tua, dan pekerjaan orang tua dapat bisa berjalan, pekerjaan orang tua dapat bisa dilihat oleh anak, dan anak juga bisa belajar bagaimana cara mengatur tentang hubungan papa mamanya sebagai suami istri. Dia juga dapat bisa nanti melihat ke depannya bagaimana cara mengatur waktu untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi saya rasa homeschooling ini sangat baik, formal pun sangat baik, asal anak itu ada kemauan belajar. Mengambil keputusan untuk Samuel dipindahkan di sekolah homeschooling dari formal, dia sempat sekolah formal sampai kelas 4 SD, kelas 3 SD ya, kelas 4 sudah homeschooling. Itu karena memang kami menginginkan dia porsi pembelajarannya justru lebih banyak ke bakatnya dia apa. Karena memang berkaca dari pengalaman kami sendiri orang tua. Dulu kan zaman dulu kita ya nggak usah jauh-jauh, misalnya saya waktu sekolah sempat ambil jurusan fisika, ketika kuliah langsung ke public relation. Jadi kita nggak on the spot dari sejak dini. Jadi saya rasa justru di Indonesia kebanyakan tidak menemukan banyak profesional, tenaga profesional, karena memang edukasinya yang dari sejak awal kita nggak melakukannya dari sejak dini. Kalau di sekolah formal tuh kita ditetapkan untuk pelajari semua pelajaran. Jadi ada 12 pelajaran pada masa itu, saya harus belajar, harus bisa semua. Ditetapkan tuh bisa semua. Jadi memang betul-betul mengejar poin, mengejar skor juga. Namun ketika saya di homeschooling memang tetap mempelajari 12 pelajaran yang ada di sekolah. Tapi yang berbeda, kita tidak ditekankan dengan mengetahui semuanya. Kita memang dituntut ayo semaksimal mungkin untuk belajar 12 pelajaran yang ada. Tapi pedalamin apa yang
kita mampu, baik dalam akademi, dalam pelajaran yang di sekolah maupun secara talenta kita. Jadi dengan adanya homeschooling, saya lebih bisa efektif dan efisien untuk memperdalamin apa yang saya punya, kemampuan saya, bakat saya, talenta saya. Jadi kalaupun ada juga pelajaran sekolah, saya bersyukur banget guru-guru saya nggak perlu menekankan untuk kamu bisa ini, kamu bisa itu, harus semua. Karena kalau saya pikir juga, guru juga tahunya satu pelajaran juga, nggak ada 12 pelajaran diketahuin. Tapi saya bersyukur di homeschooling, guru justru mensupport saya. Contohnya saya senang dan mampu dalam pelajaran PKN. Mereka justru support saya dalam belajar. Kalau memang saya lemah dalam pelajaran lain, ya mereka tidak memaksakan, tapi mereka mengharapkan saya bisa semaksimal mungkin dalam pelajaran itu. Dan yayasan di sekolah saya juga mensupport saya dalam menjalani aktivitas saya untuk mengembangkan talenta saya, dalam modeling saya juga, dalam musik saya. Saya bersyukur banget bisa homeschooling. Ketika anak saya homeschooling, ternyata apa yang dipelajari oleh sekolah-sekolah sampai kuliah semester 2 itu semua sudah dipelajari oleh kegiatan-kegiatan anak saya. Atau contoh, ada orang-orang yang tamat SMA ataupun masih sudah kuliah tingkat pertama, mereka mengambil les bahasa Inggris, les mereka komputer, les mereka akuntansi. Sedangkan ini semua anak-anak saya ini pelajarinya di SMP kelas 3 udah semua dihabisin gitu. Tapi ada yang gak enak homeschooling, kamu harus tahu. Kamu belum tahu apa itu? Ayo, ada yang orang apa itu? Tadi kan ada yang menonjol hebat, ini ada yang gak enak. Kekurangannya. Papa mama selalu menjawab pertanyaan homeschooling. Kalau kadang-kadang kamu ujian nggak ngerti, papa mama yang harus kerja. Iya sekarang itu yang nggak enak. Iya sekarang juga. Pak ini apa? Aduh matematika harus. Bapak bikin jawaban semua pas dibawa homeschooling salah. Karena ini apa? Sistem zaman dulu. Pada saat saya jadi modeling, saya memang hanya senang saja untuk berteman, mencari teman. Lalu setiap saya pulang sekolah, saya pergi ke salah satu tempat dan saya kumpul dengan orang pemusik. Lalu saya melihat, kok gampang ya cari uang itu. Ternyata bisa mencari uang itu cuma hanya jual tampang, dulu begitu. Jual tampang doang. Yang penting tinggi, bisa lenggak-lenggok di catwalk, dapat duit gitu. Jadi saya pikir, saya coba aja gitu. Saya nikmati kenapa saya dapat uang, saya dapat banyak teman. Lalu memang saya terkenal pada satu tahun 87, 88, sehingga ada banyak tawaran-tawaran. Dan ketika ada bupati khusus ya di daerah satu di daerah memanggil, nah salah satunya sayalah yang menunjukkan busana dari adat tersebut. Lalu ada beberapa saya mengikuti perlombaan baik pada saat itu di TVRI, baik pada saat itu di radio dipanggil dan lomba nyanyi dan sebagainya. Saya mengikuti itu semuanya. Lalu saya melihat sebenarnya saya tidak suka dalam modeling gitu, saya nggak suka. Lalu setelah saya sudah mengetahui struktur di manajemen seluruh di modeling, saya tarik diri. Salah satunya tarik diri ketika itu saya ingat sekali di malam hari di satu hotel, yang manajer ini datang dan masuk, saya mau dilepasin baju gitu. Jadi seger-segernya pada saat itu saya punya bela diri, ya saya orangnya refleks. Kalau misalnya ada apa-apa udah gitu, ya bonyok-bonyok gitu. Jadi kena bonyok-bonyoknya kayak gitu, kena ada sesuatu, ya saya sudah merasa bersalah. Karena dari kecil
kami tuh dididik sama orang tua kami tentang agama yang kuat, tentang takut akan Tuhan gitu. Jadi setelah saya udah marah dan sebagainya, saya bikin surat. Saya bikin surat sama dia, saya khotbahi dia. Apa yang saya tahu saya khotbahin, saya kasih. Lalu saya pergi, saya nggak mau lagi di modeling itu. Saya mulai mengambil satu sikap, ketika nanti suatu waktu anak saya seperti saya harus manajemen. Makanya ada banyak orang yang untuk mau manajemen anak saya sudah punya 20 peraturan. Ketika mereka melakukan 20 peraturan mereka tanda-tangani, baru boleh. Ternyata sampai saat ini semua mundur. Karena 20 peraturan itu satu pun nggak ada yang sanggup melakukannya. Jadi itulah alasan saya itu bisa juga menjaga anak saya di dalam modeling. Dan saya juga salah satunya modeling tidak lama sih, cuma hanya sekitar 3 atau 4 tahun.